Shalom keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah keluarga pada sore hari ini melalui media online. Kita patut bersyukur bahwa di tengah pandemi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, dan marilah kita menyembah Dia dalam ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Mari berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro darurat di Kota Mataram ini, kami masih boleh menjumpai Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga secara online pada saat ini. Berkatilah perangkat dan jaringan yang kami gunakan Tuhan, agar seluruh rangkaian ibadah keluarga pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Berkati kami, agar kami selalu dipenuhi dengan sukacita dan diberi kekuatan yang selalu berpengharapan kepada Tuhan di tengah pandemi ini. Sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir, dan kiranya kami pun selalu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup dan sumber pengharapan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bermazmur dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca secara gilir ganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan saudara-saudara membaca bagian tulisan yang tercetak ke dalam. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, disilakan duduk. Hidupnya
Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara Bapak Ibu berada. Saya percaya bahwa setiap hari Tuhan selalu ada buat kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang memiliki Alkitab, tolong dipersiapkan Matius 13 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Jika sudah menemukan, biarkan Alkitab Bapak Ibu Saudara terbuka. Mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk membaca, untuk merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca, dan ajarkan kami untuk memberlakukan di kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kini selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-23 yang mengatakan buat kita sekalian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ia datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Ayat 23 Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini semakin memperkuat akan kehidupan iman kita, dan percayalah bahwa mereka yang setia mendengar firman Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya sehingga mampu menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah tangguh dan teguh bersama Yesus. Kalau kita bicara tangguh, kita bicara tentang kuat, andal, atau sukar dikalahkan. Kalau kita bicara teguh, itu berarti kuat berpegang dan tidak mudah berubah. Nah, kalau kita terjemahkan saudaraku, tangguh dan teguh artinya bahwa kita tidak mudah dikalahkan, karena kita kuat berpegang
karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Kita tangguh dan kuat karena Yesus itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu gaya atau metode Yesus dalam menyampaikan berita Injil, berita kerajaan Allah, biasanya dilakukan dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan ini memang sudah menjadi kebiasaan umat pada masa lampau. Karena dalam perumpamaan itu tentunya mengandung banyak makna dan arti. Dan biasanya itu lebih mudah untuk dipahami oleh si pendengar. Makanya Yesus menggunakan metode ini, dan biasanya juga siapa pendengarnya yang datang kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita pada saat ini mau bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kita mungkin bertanya, siapa itu penabur? Ya. Dan siapa itu benih? Nah, tentunya penabur di sini adalah Allah atau Yesus Kristus, sedangkan benih adalah kerajaan Allah. Kita melihat Yesus menggunakan perumpamaan ini bagaimana sang penabur melakukan suatu tugas tanggung jawab untuk menaburkan benih, dan benih itu adalah kerajaan Allah. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku dalam ayatnya yang keempat, perhatikan dalam ayatnya yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya ayat 4 ini memiliki makna, dan itu maknanya bisa saudara dan saya melihatnya, membacanya dalam ayat ke-19, bahwa yang jatuh di pinggir jalan adalah Injil itu dapat didengar, tetapi tidak dipahami dengan baik, tidak dimengerti dengan baik. Kemudian ada godaan dari sang jahat, ada godaan dari sang iblis. Kemudian benih yang adalah anugerah keselamatan, benih yang adalah kerajaan Allah, benih yang adalah Injil itu diambil darinya. Karena dia tidak mengerti, dia mendengar tapi tidak memahami dengan baik. Dan kemudian saudaraku, kalau kita membaca ayat 19 tadi untuk lebih memahami makna tadi dari ayatnya yang keempat, ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kemudian saudaraku, ada juga benih yang ditaburkan dalam ayatnya yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Saudara-saudaraku, ayat 5 ini juga tentunya memiliki makna. Perumpamaan ini tentunya memiliki makna. Dan apa makna benih yang jatuh di tanah berbatu-batu seperti yang dikatakan dalam ayat 5 bacaan tadi? Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah Injil, ya, yang dapat diterima, dapat didengar dengan gembira, tetapi tidak berakar dengan baik. Tidak ada penghayatan yang baik. Tidak ada pondasi di dalam memahami dengan baik firman ini, kerajaan Allah, Injil ini, benih ini. Karena apa? Ketika ada penindasan, ketika ada penganiayaan, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan dalam hidupnya, dia kemudian meninggalkan Injil itu. Dia meninggalkan kerajaan Allah itu. Dia meninggalkan firman Allah, menjadi seorang yang tidak percaya, seorang yang murtad.
karena tidak kuatnya menghadapi penindasan, pergumulan, penganiayaan yang dihadapinya. Saudara bisa membacanya dalam bacaan kita ayat 20 dan ayat 21. Dikatakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudaraku, banyak orang mengalami hal yang ini. Dia sudah percaya, dia sudah menerima Injil, tetapi karena banyaknya tekanan hidup yang dialaminya membuat dia rapuh, karena dia tidak mendalami firman Tuhan dengan baik. Dia tidak memiliki akar yang begitu kuat sehingga dia mudah diombang-ambingkan keadaan dan kemudian dia jatuh dan tidak bangkit lagi. Itulah konteks dari benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Kemudian saudaraku, ada juga benih yang jatuh ya di semak duri. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-7. Karena bacaan kita ini saudaraku tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya supaya kita dapat memahami dengan baik. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah saudaraku, tentunya ini memiliki makna tersendiri juga, bahwa ayat ini mau mengatakan bahwa ketika benih ini jatuh di semak duri, itu artinya orang tersebut sebenarnya mendengarkan firman Tuhan. Orang tersebut sudah menerima kerajaan Allah, tetapi karena kekhawatiran dan ketakutan yang betul-betul ada dalam hidupnya, tidak bisa dikendalikan, maka dia kemudian tidak berbuah, dia tidak menghasilkan apa-apa. Karena kekhawatiran dan ketakutan itu lebih besar dari imannya. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu lebih menakutkan daripada firman Tuhan yang ada dalam dirinya. Sehingga dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak memiliki buah yang baik. Saya percaya saudara dan saya juga mengalami kondisi-kondisi saat ini. Ketika kita diperhadapkan oleh kenyataan pandemi, kadang kekhawatiran dan ketakutan menghiasi kehidupan kita. Kalau kita tidak kontrol dengan iman kita, maka kita tidak akan menghasilkan iman yang tangguh di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudaraku. Kemudian dikatakan dalam bacaan kita, dalam ayatnya yang ke-8, dikatakan begini, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Nah, saudara-saudaraku, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah benih yang diterima oleh orang. Dia mendengarkan dengan baik, dia mengerti dengan baik, dia mendalami dengan baik, dia menghayati dan mengakar di dalam benih itu. Apa hasilnya, saudaraku? Maka dikatakan dalam bacaan kita, maka ia berbuah. Perhatikan ayat 23. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini sebenarnya hendak menekankan bahwa ketika saudara dan saya menerima benih, tinggal sekarang bagaimana saudara dan saya bisa mengelola kerajaan Allah Injil benih itu supaya tetap bertahan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga percaya bahwa dalam keadaan hidup apapun yang kita alami, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ada banyak tekanan yang kita alami, ada banyak pergumulan, ada tantangan, ada ketakutan dan kekhawatiran menjadi bagian dalam hidup kita. Ada orang yang gagal, ada orang yang jatuh,
dan tidak bisa bangkit lagi. Ada orang yang jatuh tapi dia mampu bangkit lagi. Ada yang orang berhasil melewatinya masa-masa yang susah, karena dia mampu menjadikan imannya sebagai kekuatan. Dia menjadikan Yesus sebagai sandaran hidupnya. Dia mampu berjalan bersama dengan Yesus. Itu dikatakan tadi dalam konteks tema kita, tangguh dan teguh bersama Yesus. Percayalah saudara-saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, yakinkan diri kita bahwa kita mampu mengalahkan kesukaran apapun. Ketika kita bersama dengan Yesus, yakinkan dalam diri kita bahwa kita tidak mudah berubah, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Karena bersama dengan Yesus kita memiliki energi, vitamin yang luar biasa dari Tuhan. Untuk menghadapi kenyataan yang susah itu dan sulit itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita memiliki daya juang, kita memiliki ketangguhan, kita memiliki iman yang teguh. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita terus semangat membaca firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Kepala Gereja Yesus Kristus bahwa proses komunitas baca Alkitab untuk di jemaat GPIB Immanuel Supratman ini masih berjalan. Kalau tahun kemarin persekutuan kaum bapak mampu menyelesaikan bacaan Alkitab, walaupun ada yang gagal, tapi kita diajarkan bahwa firman Tuhan ini penting menjadi penghayatan bagi kehidupan kita, karena firman Tuhan itu menjadi suluh bagi kita ketika kita berhadapan dengan berbagai tekanan dalam hidup ini. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang harus dilakukan supaya benih ini tetap menjadi bagian dalam hidup kita? Tekunlah untuk berdoa. Jangan pernah kita mengabaikan doa. Karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita meminta kepada Tuhan supaya menguatkan kita dalam setiap keadaan sehingga kita tidak mudah dikalahkan. Supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi seperti benih yang jatuh di tanah berbatu, seperti benih yang jatuh di semak duri, seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, tapi benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan yang ketiga, saudaraku, yang penting untuk dilakukan adalah jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dunia ini. Andalkan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, maka saudara dan saya akan menemukan kepastian dan keteguhan dan ketangguhan untuk melewati masa-masa yang sulit apapun. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Yesus selalu ada buat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, Kepala Gereja, kekuatan kami. Tanamkan iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam kami menjalani kehidupan ini. Sehingga kami hanya tertuju kepada Tuhan dalam kondisi situasi apapun dalam kehidupan yang kami lewati. Hamba-Mu menyerahkan ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, gerejamu yang ada di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terkhusus jemaat Immanuel Supratman dengan berbagai kegiatan yang penuh keterbatasan. Tuhan sempurnakan, Tuhan menunjang daya dan dana serta menopangnya di tengah tantangan-tantangan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau menyerahkan akan seluruh para pelayan-pelayan di dalamnya.
baik itu sebagai diaken penatua, baik itu sebagai pengurus pelkat, baik itu sebagai komisi-komisi BPPJ, pemandu lagu, organisme multimedia, karyawan koster. Berikan mereka kekuatan, semangat untuk tetap melayani-Mu di tengah-tengah kehidupan apapun. Di dalam ketaatan mereka yang setia, Tuhan berkati kehidupan, kesehatan dan masa depan mereka. Hamba-Mu juga mendoakan akan orang tua kami di tengah-tengah kondisi fisik mereka, baik ada di rumah maupun di rumah sakit, dengan berbagai kehidupan mereka masing-masing. Mohon campur tangan Tuhan untuk menjamah, untuk menyembuhkan mereka semua. Kami mendoakan akan proses pemulihan Pak Roni dan istri yang ada di rumah sakit, proses pemulihan Wulan dan ibu terkasih di rumah. Kami menyerahkan proses pemulihan Om Markus Marawali. Kami juga mendoakan akan Oma kata Mona ya Tuhan, di tengah kondisi yang ada. Kami percayakan hidup mereka, semua orang-orang tua kami satu persatu. Biarlah Tuhan hadir bagi mereka, agar mereka diberikan kekuatan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan Yesus, mereka yang menikmati sukacita dan syukur dalam sepekan ini, diberikan sukacita yang luar biasa dan bersyukur kepada Kristus. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mendoakan pelayan firman dan sakramen gembala sidang hamba-hamba Tuhan dan berbagi kehidupan mereka semua. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, khususnya hamba-Mu bersama dengan keluarga. Di tengah-tengah dinamika yang ada Tuhan, kuatkan kami, ajarkan kami untuk tetap bersukacita dan mampu bertahan di tengah-tengah kondisi apapun. Berkati proses perubahan vikaris, Pendeta Sony, Pendeta David bersama keluarganya, diberkati hidup mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara ini lewat pemerintah Jokowi, pemerintah di setiap daerah khususnya Nusa Tenggara Barat, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa untuk bergandengan tangan menjaga NKRI Pancasila. Bersama-sama petugas-petugas medis dan Satgas Covid dalam menangani Covid, sehingga semua dapat berlalu. Bangsa ini pulih, bangsa ini penuh dengan kedamaian, karena semua anak bangsa dapat memelihara perdamaian dan kesehatan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami di dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh jiwa
Saudara-saudara, mari berdiri, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, terima kasih Tuhan atas anugerah terindah, yaitu kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk memberi pada saat ini. Kami memberi bukan karena kami kaya, tetapi karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi dan memberkati kami, memberikan kami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini, agar berguna untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Tuhan. Dan ajarlah kami senantiasa Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik dari hidup kami, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu keseharian, bersaksilah bagi Kristus dimanapun berada, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.